Lagi cari laptop buat kerja di harga 9-10 juta? Ini dia pilihannya. Yo guys, Rah Gadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita kembali memberikan rekomendasi laptop khusus buat kerja, kuliah, atau produktivitas. Dan harga yang kita ambil kali ini range-nya lumayan variatif ya, karena kita bisa ngambil dari harga 9 jutaan kecil sampai 10 jutaan besar. So, pastikan kalian simak video ini dengan seksama karena kita akan ngebahas 5 laptop sekaligus yang kita sesuaikan dengan budget kalian tadi dan juga kebutuhan kalian masing-masing. Karena meskipun dia sama-sama laptop buat produktivitas, tapi ada yang punya kelebihan kayak lebih cocok buat editing, ada juga yang lebih cocok buat kerja kantoran. Nah, jangan lupa subscribe juga biar kalian bisa mendapatkan rekomendasi menarik lainnya seputar gadget, laptop, dan juga tablet. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 9-10 jutaan terbaik untuk kerja di bulan Agustus 2025 yang pertama adalah Asus VivoBook 14 M1405YA. Kalau kita udah ngomongin yang namanya laptop produktivitas, kita pastinya auto keinget dengan laptop dari Asus VivoBook. Soalnya ya performanya itu udah bisa banget diandelin, terutama buat menunjang kegiatan-kegiatan dari para kaum produktivitas. Nih, dari CPU-nya aja ya, dia udah pakai AMD Ryzen 7 7730U dengan grafis AMD Radeon Graphics, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz, dan SSD-nya dia 512GB M.2 NVMe Gen 3. Memang kalau kita bandingin spek di atas kertas dengan 4 laptop lainnya yang ada di video ini, VivoBook ini bukanlah yang paling kenceng. Tapi buat ngerjain tugas kantor, tugas kuliah, ataupun editing ringan, performanya ini udah lebih dari cukup. Cocok banget buat para pelajar, mahasiswa, atau anak bisnis marketing gitu ya, yang butuh laptop dengan ketangguhan yang bagus alias performanya udah kencang, dan bisa awet buat dipakai bertahun-tahun. Kayak mungkin sepengalaman gue pakai Asus itu bisa kuat sampai 5 tahun guys. Dan jangan lupa, VivoBook ini juga gengsinya dapet. Wih, VivoBook nih bos. Beralih ke layar, VivoBook 14 M1405YA membawa panel 14 inch IPS dengan resolusi WUXGA atau Full HD Plus dan akurasi warnanya di 63% sRGB. Oh ya, untuk refresh rate-nya ini masih di 60Hz. Spek layar yang tentunya udah bagus ya buat nonton film ataupun maraton drama Korea, tapi ini belum cukup bagus kalau kalian gunakan buat editing profesional, mengingat akurasi warnanya ini belum 100% sRGB. Bodi laptop ini memang agak bulky ya, dengan berat di 1,6 kg dan tebal di 1,99 cm. Tapi kalau soal desain dan material, VivoBook ini terlihat premium. Masih enak lah buat dibawa ke kampus atau WFC-WFC-an, karena ya ini desainnya keren kok. Dari segi baterai, laptop ini cukup awet ya, dengan kapasitas 45 Wh yang bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian ringan. Untungnya portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 9-10 jutaan terbaik untuk kerja di bulan Agustus yang kedua adalah MacBook Air M1. Buat kalian yang mau tampil keren di tongkrongan favoritmu, tentunya laptop ini bakalan cocok. Karena selain keren di luarnya ya, dengan logo Apple-nya itu, dia juga punya performa yang nggak kalah keren. Skor single core-nya ini, kalau kita pakai benchmark Geekbench ya, dia punya skor paling tinggi dibanding 4 laptop lainnya. Artinya, MacBook Air M1 ini udah kenceng banget kalau kalian gunakan buat kebutuhan harian yang ringan, kayak misalkan ngetik-ngetik tugas, bikin presentasi, ataupun nonton di YouTube. Lihat aja performanya, MacBook ini udah pakai chip Apple M1 dengan 8 core CPU dan juga 7 core GPU yang sudah terbukti kencang, terutama buat tugas-tugas ringan sampai menengah. Nice. Lanjut ke bagian layar. Udahlah ya, kalau bahas layar, kita emang selalu sungkem sama MacBook. Karena kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Dia pakai panel Retina 13,3 inch IPS dengan akurasi warna yang sudah 100% sRGB.
Buat kalian yang sering ngedit video di Canva atau di CapCut atau ya suka kayak Photoshop tipis-tipis, tentunya layarnya ini akan memanjakan mata kalian. Udah cocok lah buat editing kreatif. Dan yang paling gong, baterainya. Betul, ini kapasitasnya 49,9 Wh, tapi dia bisa tahan hingga 15 jam pemakaian ringan. Pas banget buat kalian yang suka males bawa charger atau tiap ketongkrongan harus colok sana colok sini. Karena ini baterainya udah awet banget guys. Apalagi bobotnya ringan, cuma 1,29 kg dengan tebal di 1,61 cm. Namun ada yang perlu dicatat ya, RAM dari MacBook Air M1 ini tergolong kecil, 8 GB aja, yang akan lumayan kerasa nge-lag kalau kita udah buka lebih dari 15 tab Chrome. Storage-nya juga pas-pasan banget ya, karena dia cuma punya kapasitas di 256 GB dan nggak bisa kita upgrade lagi. So, pastikan kalian simak ini baik-baik karena ya kalian harus punya komitmen ya. Apakah 256 GB itu cukup, 68 GB cukup? Kalau cukup, wah ini mah lebih dari oke buat direkomendasiin. Laptop 9-10 jutaan terbaik yang ketiga adalah Infinix InBook Air Pro Plus. Kalau tadi kita punya MacBook yang sangat awet secara baterai, sekarang kita juga punya laptop yang awet baterainya, tapi datang dari OS Windows. Yes, laptop ini punya baterai 57 Wh yang bisa bertahan sekitar 9 jam pemakaian. Nggak cuma irit baterai, dia juga super tipis dan beratnya di 1,1 kg aja. Yang mana ini lebih ringan dari MacBook tadi. Well, performanya ini juga nggak kaleng-kaleng guys, karena dia udah pakai CPU yang bisa dibilang salah satu yang terbaru ya, Intel Core i5 1334U, nah itu dia, i5 1334U yang sudah dikombinasikan dengan Iris Xe grafis dengan 80 execution unit. RAM-nya aja udah 16 GB LPDDR4X 4267 MHz. Terus SSD-nya juga lega di 512 GB M.2 Gen 3 yang mana sebenarnya ini bukanlah spek paling kencang di kelasnya, tapi buat pekerjaan harian kayak nugas atau bikin presentasi, tentunya ini adalah spesifikasi yang sudah lebih dari cukup. Bah, ini mah udah oke banget buat kamu para kaum WFC atau yang kerjanya suka pindah-pindah tempat. Karena dia udah kenceng, ringan, hemat daya lagi. Awet ini baterainya. Nice. Selain tipis dan badak, layarnya juga udah pakai panel OLED 14 inch dengan akurasi warna 100% sRGB dan refresh rate-nya juga lumayan nih, 120 Hz. Cocok buat kamu para content creator ataupun fashion designer yang perlu yang namanya akurasi warna akurat. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Oh ya, plus ada satu slot kosong ya yang bisa kita upgrade, yaitu SSD-nya. Laptop 9-10 jutaan terbaik selanjutnya adalah Acer Aspire Go. Nah, ini dia laptop dari Windows dengan performa terkencang pada list kali ini. Gak cuma itu, dia juga udah datang dengan layar 100% sRGB. Soalnya dia udah pakai Intel Core Ultra 5 125H plus grafis Intel Arc Graphics dengan 7 Xe cores. RAM-nya ini udah dual channel 16 GB DDR5 5200 MHz dan SSD-nya dia 512 GB M.2 NVMe Gen 4. Kalau kita lihat dari performa CPU-nya aja ya, Intel Core i5 seri Ultra ini tentunya udah punya performa yang lebih kenceng, terutama di bagian multi-core-nya, kalau kita bandingkan dengan i5 seri U yang ada pada laptop-laptop sebelumnya. Jadi bakalan cocok banget buat kamu mahasiswa atau budak korporat yang butuh performa kenceng buat kerjaan berat, kayak ngedit video, ngoding-ngoding, sampai gaming ringan. Ngelihat layarnya juga udah nggak habis fikri bro. 14 inch IPS dengan resolusi WUXGA dan akurasi warnanya yang sudah 100% sRGB. Ini udah mumpuni banget buat kebutuhan ngedit-ngedit karena tampilan visualnya yang tajam dan warnanya yang akurat. Ini udah mantap banget ya karena speknya ini udah ngebut dan layarnya juga jernih. Ya yang buram itu paling masa depan sama gebetan aja sih.
Soal ergonomis, Aspire Go ini bisa dibilang cukup ringan dengan berat di 1,45 kg dengan ketebalan di 1,8 cm. Masih tergolong enteng buat dibawa kerja kemana-mana. Apalagi ya, baterainya ini udah awet, 55 Wh, bisa bertahan sekitar 9 jam pemakaian. Tentu ini udah aman banget buat kerja seharian tanpa colokan. Terakhir, portnya udah lengkap ya, dan dia juga masih punya opsi upgrade yang cukup fleksibel. Ada 2 slot RAM yang masih bisa kita ganti, plus 1 slot SSD M.2 yang bisa kita gunakan buat upgrade storage-nya. Laptop 9-10 jutaan terbaik untuk kerja di Agustus 2025 yang terakhir adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. Selain Asus VivoBook yang udah kita bahas barusan, laptop dari Lenovo ini juga jadi top of mind bagi para kaum produktivitas. Alasannya juga mirip-mirip ya, karena dia udah punya performa yang kencang dan juga udah terkenal dengan keawetan produknya. Laptop ini memiliki CPU Intel Core i7 13620H dengan grafis Intel USD Graphics, RAM-nya 16GB LPDDR5 4800 MHz, dan SSD-nya itu 512GB NVMe Gen 4. Ini adalah kombinasi spek yang tentunya udah lebih dari cukup buat menunjang aktivitas harian yang ringan-ringan kayak bikin tugas, presentasi, ngerjain laporan, dan sebagainya. Dan juga udah bisa kalian pakai untuk belajar ngedit-ngedit video Full HD ataupun ya ngedit video di CapCut. Modding juga bisa banget ya, dan buat kalian yang pengen belajar juga buat 3D rendering, performanya ini juga udah bisa. Main game kayak Valorant, Dota 2 juga tentunya masih aman. Tapi ingat ya, ini amannya di settingan low to medium biar FPS-nya tetap stabil. Lanjut ke bagian layar. IdeaPad Slim membawa layar 14 inch WUXGA dengan akurasi warna di 63% sRGB. Ya, lagi-lagi dia belum cocok buat kebutuhan editing profesional karena emang belum 100% sRGB. Tapi kalau kebutuhan kalian nggak ada yang ngedit-ngedit profesional, sekedar pemakaian harian aja atau kayak lebih ke arah nonton film, tentunya layar laptop ini udah bisa dikatakan nyaman. Menariknya, bodi laptop ini udah termasuk ringan di 1,37 kg dengan tebal di 1,79 cm. Karena performanya tinggi dan pakai seri H, konsumsi dayanya emang lebih gede dari laptop-laptop sebelumnya. Untungnya, baterainya ini punya kapasitas yang nggak kecil ya lumayan lah di 47 Wh, yang mana masih bisa dipakai sekitar 6 jam pemakaian ringan. Harusnya sih ini cukup lah ya buat kerja mobile tanpa harus colok-colok terus. Terakhir, portnya udah lengkap ya, dan dia juga masih ada 1 slot SSD yang bisa kalian gunakan buat mengupgrade storage-nya. Yo guys, itu dia 5 laptop untuk kerja yang bisa kalian pertimbangkan di pertengahan tahun 2025, khususnya kalau budget kalian di 9-10 jutaan. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Itu bisa kalian cek kalau nggak salah di pojok kanan bawah video ini ataupun di deskripsi video, itu akan tertera link pembeliannya beserta harga terupdate-nya. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan atau masih bingung mau konsultasi laptop yang bagus kayak gimana, silahkan drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, subscribe ya guys ya, biar kalian bisa dapetin rekomendasi menarik lainnya. Bye-bye!